Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Applied Approach, anjangan aplikasi AA yang saya banggakan. Topik kita kali ini adalah membuat modul berbasis video pembelajaran. Sebelum kita membuat modul berbasis video pembelajaran, beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa untuk melaksanakan atau membuat modul berbasis video pembelajaran ini, maka syarat pertama adalah peserta telah memiliki modul. Yang kedua, peserta telah mampu menggunakan aplikasi perekam video pembelajaran. Apa saja? Apakah video yang ada di screen record yang ada di PowerPoint, atau kita menggunakan aplikasi di luar PowerPoint? Silahkan, itu terserah kepada para peserta Applied Approach. Oleh karena itu, untuk membuat modul berbasis video pembelajaran, beberapa tahapan yang harus kita lalui adalah, yang pertama, tentu saja kita menyiapkan modul. Modul kita sudah siap. Yang kedua, dari modul yang sudah siap itu baru kita buat PPT. Seringkali yang terjadi adalah PPT, slide presentasi sudah jadi, modulnya belum ada. Jadi seringkali terbalik. Kalau di sini skenarionya dulu ada, baru dibuat file presentasinya. Setelah itu kita melakukan proses perekaman. Seperti yang sering Anda lihat atau ini sebenarnya proses perekaman. Kemudian setelah itu hasil rekaman kita unggah ke YouTube. Kemudian kita buat QR code agar pada saat modul akan dibaca oleh peserta didik, maka peserta didik bisa langsung juga menontonnya di YouTube jika mereka punya kesempatan untuk itu. Langkah pertama adalah kita harus menyiapkan modul. Jadi modul telah disusun berdasarkan sub CPMK. Struktur modul sesuai dengan panduan. Jadi selanjutnya ketika kita menyiapkan modul, modul itu sudah siap. Modul yang kita maksud di sini adalah modul yang telah kita bahas sebelumnya, sesuai dengan standar di dalam pendidikan, yaitu modul yang dibangun berdasarkan sub CPMK. Sebagai contoh seperti ini adalah modul yang sudah siap. Jadi dari modul ini kemudian kita membuat slide presentation. Jadi seperti ini urutan-urutannya. Setelah itu kita membuat slide presentasi. Jadi slide ini merupakan ringkasan dari modul. Isi slide bisa saja diberi penjelasan tambahan. Itu sangat tergantung dari kebutuhan kita. Dan tergantung dari apa yang kita harapkan kita berikan kepada peserta didik agar sampai menguasai teori atau menguasai keterampilan yang kita sudah cantumkan dalam sub CPMK, CPMK, dan CPL yang menjadi beban mata kuliah ini. Kemudian, di proses perekaman, slide presentasi kita rekam, Anda sedang menyaksikan sekarang ini. Seperti yang saya katakan, kita dapat menggunakan screen recording yang telah tersedia pada PowerPoint, atau kita menggunakan aplikasi, misalnya Camtasia. Sekarang ini saya menggunakan Camtasia. Yang dimaksud dengan screen recording pada PowerPoint, ini saya tutup ya, maka kita bisa melihat bahwa di menu insert seperti ini, di menu insert, di bagian kanan, di sini, ada screen recording. Ya. Bisa kita melakukan ini. Kemudian kita membuat garis seperti ini ya, ini. Kita buat garis rekaman, yang apa yang kita rekam, barulah aktif recordingnya. Kemudian kita record seperti ini ya. Nah, ini akan jalan proses rekamannya seperti ini. Kita rekam seperti ini ya. Nah, ini sedang berlangsung proses rekaman menggunakan PowerPoint. Tapi kalau kita dorong ke atas kita punya kursor, maka muncul ini. Jadi kita bisa stop recording kita ya. Ini bisa di stop, ini bisa di pause, ini bisa di stop. Saya sekarang stop ini ya. Jadi saya stop. Nah, ini yang terjadi sekarang tadi ini rekaman ini ya. Yang ini rekaman tadi ini yang terjadi. Anda bisa mengedit dan terserah. Tapi untuk kebutuhan kita kali ini kita tidak butuhkan. Oleh karena itu saya delete saja. Jadi intinya bahwa di menu insert ini ada media yang bisa kita gunakan untuk merekam. Yang ini ya. Jadi bisa kita gunakan ini. Kalau tidak mau silakan dilakukan. Oleh karena itu setelah terjadi perekaman, maka slide ini kita akan unggah ke YouTube. Jadi setelah kita merekam menggunakan screen recording pada PowerPoint, menggunakan Camtasia atau aplikasi perekaman lainnya, itu terserah. Selanjutnya kita akan merekam ke YouTube. Jadi file-file yang sudah kita rekam, ini kita akan unggah ke YouTube. Dan mengunggahnya itu menjadi gampang kalau kita mengunggahnya. Yang penting para dosen sebaiknya membuat channel di YouTube-nya supaya terkumpul video-video berkaitan dengan apa yang kita unggah. Ini menjadi penting.
Ini kita akan demokan. Sekarang saya tidak demokan, tapi kita akan demokan pada praktikum nanti. Kemudian di sini ada QR code. Jadi setelah kita membuat rekaman, video sudah diunggah di YouTube, sekarang kita akan membuat QR code. Bagaimana caranya kita membuat QR code? Dari sekian QR code yang bisa kita gunakan untuk menyambung ke modul yang kita siapkan, salah satu di antaranya adalah QR code Monkey. Jadi kalau saya klik ini QR code Monkey ya, maka kita akan mendapatkan seperti ini tampilannya. Di sini ada banyak fasilitas, Anda bisa explore ya. Ini ada QR code yang berwarna, bisa dikasih gambar di tengahnya dan seterusnya. Tetapi kali ini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana caranya modul kita ini dijadikan dalam bentuk video. Kita rekam video kita, kemudian kita sandingkan lagi dengan video yang sudah kita unggah di YouTube. Tentu saja yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuka YouTube. Nah, di sini saya sudah punya materi yang berkaitan dengan modul terjemahan tadi. Saya harus mencari penerjemahan. Nah, ini sudah ada. Berarti saya tinggal ambil, karena ini sudah ada videonya, ya, saya tinggal ambil. Kemudian saya masuk di modul ini. Saya tinggal cari di mana saya akan tempatkan itu. Tentu saja di akhir capaian pembelajaran setelah pustaka, ya kan? Atau bisa aja di sini, ya. Berarti saya bisa insert di sini. Ini tidak apa-apa kalau saya kasih layout, ya, dia berpisah seperti ini. Kemudian disinilah saya akan insert QR code-nya tadi ini. Di sini saya sudah copy tadi kan dari YouTube ini. Jadi yang tadi dari sini ini saya copy di QR code Monkey di sini ini, ya kan ini. Nah, ini kalau mau set color macam-macam terserah. Ini ada banyak, ada logo mau dikasih masuk di tengahnya juga boleh. Tapi saya tidak sampai ke situ. Intinya adalah bahwa kita sudah memasukkan YouTube-nya di sini. Ya, linknya YouTube akan kita lihat di sini ya ini. Kemudian saya create QR code ini sudah tahu. Kemudian saya download. Nah, kita menunggu ini dia sudah generate. Jadi please don't refresh or close the windows. Kita sedang menunggu. Nah, ini sudah jadi. Berarti kita sudah punya QR code ya. Ini ada PNG 5. Kalau kita lihat, saya buka ini. Nah, ini sudah ada. Ini adalah QR code 5. Kalau kita lihat, saya masuk di ini, tidak usah ya, ini bisa kita tutup. Ini juga bisa kita close. Kemudian saya masuk di menu ini, downloadnya. Di sini ada QR code 5 ya. Ini bisa kita langsung copy seperti biasa ya. Copy, kemudian kita ke bahasa di sini. Nah, kemudian di sini kita paste. Ya, kita paste di sini. Nah, tentu saja ini kan kebesaran nih, ya, kasih kecil, ya, sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini, ya, ini bisa kita geser, tergantung dari kemampuan kita bagaimana mengolah ini, ya. Ini kita bisa geser di sini. Kita bisa kasih penjelasan kalau mau, tapi diusahakan ini sekitar 2 cm besarnya seperti ini, ya, supaya bisa dibaca oleh laptop. Dengan demikian, kalau ini sudah jadi, maka begitu kita arahkan HP kita, maka dia akan langsung mengarah ke YouTube yang sudah kita siapkan. Jadi, modul kita ini sudah ada videonya, sudah kita buat, sudah bisa diakses anak-anak, juga lewat ini langsung ke YouTube. Kira-kira seperti ini, tahapan-tahapan bagaimana caranya kita membuat modul pembelajaran yang berbasis video sampai dengan QR code-nya. Oleh karena itu, kami minta kepada para peserta AA untuk berkarya. Yang pasti bahwa segala sesuatu jika dianggap penting akan menjadi ringan dikerjakan. Namun seringan apapun sesuatu yang dianggap beban akan menjadi berat untuk dikerjakan. Taburkan ilmu dan itu akan menjadi pemberat kebaikan dan pembuka rezeki. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan selamat berkarya.